Kebaikan hati melebihi semua kecantikan. Kisah Piasi Merak. Cerita oleh Aba Yasmin. Dahulu kala, di hutan yang hijau dan rimbun, hiduplah seekor burung merak muda bernama Pia. Pia tidak seperti burung lain di hutan. Dia memiliki ekor yang paling cemerlang dan megah, berkilauan dengan warna biru, hijau, dan emas. Setiap pagi, Pia akan membentangkan ekornya dan menari di hutan, menikmati perhatian hewan-hewan lain. Tupai-tupai menghentikan pekerjaan mereka, burung-burung berhenti berkicau, dan bahkan rusa yang pemalu mengintip untuk mengagumi kecantikannya. Seiring berjalannya waktu, Pia makin terpesona oleh penampilannya sendiri. Dia menghabiskan waktu berjam-jam mengagumi pantulan dirinya dan merapikan bulu-bulunya. "Aku pasti makhluk tercantik di seluruh hutan," pikir Pia dalam hati. Dia tidak lagi bermain dengan teman-temannya atau bergabung dengan mereka dalam permainan dan petualangan mereka. Ketika sekelompok kelinci mengajaknya melompat-lompat di padang rumput, dia menolak, lebih suka tinggal di dekat kolam tempat dia bisa melihat pantulan dirinya. Ketika sekawanan rubah mengusulkan permainan petak umpet, Pia tidak tertarik, dia tidak ingin bulunya kotor. Bahkan ketika burung-burung meminta Pia untuk bernyanyi bersama mereka, Pia menolaknya, terlalu sibuk mengagumi dirinya sendiri. Tak lama kemudian hutan di sekelilingnya menjadi sunyi. Tetapi Pia terlalu asyik dengan dirinya sendiri untuk menyadarinya. Suatu sore, ketika Pia sedang mengagumi bayangannya, dia mendengar suara lembut. "Mengapa kau tampak begitu sedih, Pia?" Seekor burung hantu tua yang bijak bertengger di atas pohon. Itu Wela, yang dikenal karena kebijaksanaannya dan kemampuannya untuk melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat makhluk lain. Pia terkejut. "Sedih? Aku tidak sedih. Aku memiliki bulu yang paling indah di hutan." Wela mengangguk. "Bulumu memang indah, Pia, tetapi akhir-akhir ini kau menghabiskan banyak waktu sendirian. Di mana teman-temanmu?" Pia mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Dia bahkan tidak menyadari bahwa hutan itu begitu sunyi. Pia menyadari bahwa dia sudah lama tidak bertemu teman-temannya. Tupai burung dan rusa tidak lagi memperhatikan tariannya. Untuk pertama kalinya, Pia merasa kesepian. "Aku tidak yakin," ujar Pia. "Dulu mereka selalu melihatku menari setiap hari. Namun, akhir-akhir ini, mereka tampaknya tidak peduli lagi." "Biar aku ceritakan sebuah kisah." Wela menceritakan kepada Pia sebuah kisah tentang bunga cantik yang menolak untuk berbagi nektarnya. Bunga itu memiliki kelopak yang begitu cerah dan berwarna-warni sehingga menarik perhatian setiap makhluk yang lewat. Lebah dan kupu-kupu senang mengunjungi bunga itu, meminum nektarnya yang manis dan menyebarkan serbuk sarinya agar bunga-bunga lain dapat tumbuh. Namun, suatu hari, bunga itu begitu terpikat oleh keindahannya sendiri, hingga dia memutuskan untuk menyimpan semua nektarnya untuk dirinya sendiri. Dia menutup kelopaknya rapat-rapat, menolak untuk berbagi dengan lebah dan kupu-kupu. "Lalu, apa yang terjadi pada bunga itu?" tanya Pia. Matanya terbelalak. Wela berkata, "Lebah dan kupu-kupu berhenti berkunjung. Tanpa mereka, bunga tidak dapat menyebarkan serbuk sarinya, dan bunga itu pun layu, sendirian, keindahannya pun memudar." Wela tersenyum ramah. "Kecantikanmu adalah anugerah, Pia. Tetapi bukan itu satu-satunya hal yang penting. Kecantikan sejati bersinar paling terang saat membawa kegembiraan bagi orang lain. Kau memiliki kekuatan untuk membuat hutan menjadi tempat yang lebih menyenangkan, bukan hanya dengan memamerkan bulu-bulumu, tetapi juga dengan menggunakannya untuk membantu dan mengangkat makhluk lain di sekitarmu." Keesokan harinya, Pia memutuskan untuk berubah. Alih-alih mengagumi bayangannya sendiri, dia menggunakan ekornya untuk menaungi hewan-hewan kecil dari sinar matahari.
Ketika dia melihat seekor kelinci muda duduk sendirian dan tampak sedih, dia mendekatinya dan menghiburnya dengan tariannya. Pia bahkan memberikan selai bulunya untuk membantu sepasang burung muda menghiasi sarang mereka, menjadikannya sarang yang paling berwarna dan nyaman di seluruh hutan. Teman-temannya mulai kembali, dan mereka mencintainya bukan hanya karena bulunya yang indah, tetapi juga karena kebaikan hatinya. Hutan kembali dipenuhi tawa dan kegembiraan, dan Pia tidak lagi merasa kesepian. Dia telah belajar bahwa kecantikan sejati tidak datang dari penampilan kita, tetapi dari bagaimana kita membuat orang lain merasa. Pia tahu bahwa kecantikannya adalah anugerah, tetapi anugerah terbesar adalah cinta dan persahabatan yang dia bagikan dengan orang lain. Maka, Pia si merak sombong menjadi Pia si merak baik hati yang dicintai oleh semua binatang di hutan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe kanal ini ya. Terima kasih.